kabarnya Bu? Kabar Ibu bagaimana, Ibu sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Agni, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching nih. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan klien kita hari ini Bu. Baik Ibu, pada coaching nanti hari ini coach dari coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik ya, rubrik penilaian yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coachingnya ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dari Ibu, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Ibu ataukah tidak ya yang nanti disampaikan. Terus jawaban yang coach sampaikan apakah bisa untuk menemukan permasalahannya, dan jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, antara lain penyederhanaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada nanti ya. Sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching nanti? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 di sini, yaitu yang pertama present bahas penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi ini ya, ketika coaching nanti ya Bu. Pertanyaan kedua nih Bu, dari ketiga potensi tersebut, kira-kira potensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya pada saat melaksanakan observasi nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama itu saya akan melakukan mendengarkan aktif, kemudian yang keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin dikembangkan. Kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching itu kali ini apa itu? Jadi indikator pencapaian dalam coaching yang saya harapkan nanti itu saya ingin ya Bu ya, coaching saya ini ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Jadi indikator pencapaiannya pada saat coaching nanti bisa menemukan sendiri ya, coaching nanti bisa menemukan sendiri solusi dan dari permasalahan yang dia miliki. Terima kasih Bu Nur Agni atas jawabannya. Demikian dulu ya Bu observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching nanti terhadap coachnya Ibu dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Oke, terima kasih. Ya Ibu Paulina. Siap Bu Laila. Bagaimana nih kamu? Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu juga? Saya sehat Bu. Kalau Ibu gimana? Baik Ibu. Ada apa nih Ibu sepertinya? Ada masalah apa ya? Iya nih Bu, saya lagi butuh seorang untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang nih Bu. Ibu bisa sharing sama saya, jika saya bisa bantu, pasti saya akan bantu Ibu. Iya Bu, saya lagi bingung bagaimana cara mengatasi masalah saya ini Bu. Apakah saja saya lihat akhir-akhir ini Ibu Paulina yang sebelum selesai pembelajaran itu agak kurang semua. Seperti ini Bu.
saya bingung dengan apa yang akan saya lakukan dengan masalah saya ini. Oke, baik Ibu Paulina. Sebelum kita mulai obrolan kita ini ya, apakah yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, tentunya saya ingin mencari solusi dari masalah saya ini. Saya ingin sharing dengan Ibu nih. Baik Ibu, silakan nih ceritakan keluh kesah Ibu Paulina nih seperti apa. Apakah itu ada di dunia pendidikan atau keluarga atau masalah lain? Boleh, silakan. Begini Bu, saya perhatikan itu kan setiap hari Jumat itu kan siswa saya itu kenapa sih tidak pernah konsentrasi? Karena di hari Jumat itu setelah pelajaran olahraga itu kan ada pelajaran matematika nih Bu ya. Nah, jadi setiap materi yang saya sampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik nih oleh anak-anak. Akibatnya itu nilai harian matematika mereka itu rendah di waktu hari Jumat itu aja gitu Bu. Kok bisa ya Bu ya? Mengapa ya Ibu bisa merasakan hal itu? Ya, saya perhatikan setelah pelajaran olahraga itu mereka merasa tidak konsentrasi dengan materi pelajaran. Padahal sebelum pelajaran olahraga tadi, mereka tuh begitu semangat itu. Apakah Ibu sudah menanyakan kepada siswanya apakah penyebab mereka bisa seperti itu? Iya sudah Bu, sudah saya tanyakan mereka. Sebagian besar dari mereka itu menjawab bahwa mereka itu kecapean dan lapar, jadinya mereka tidak semangat untuk belajar matematika. Jadi, apakah yang Ibu Paulina khawatirkan dari situasi itu? Jadi saya khawatir dengan nilai mereka yang turun karena tidak konsen mereka kan. Nah, apalagi kan mereka mau naik kelas 5. Jadi yang mana itu ada ujian ANBK yang mungkin nilai literasi dan literasinya harus baik. Karena itu terkait dengan nilai matematika sekolah Bu. Ya betul juga ya Ibu ya. Kewajiban kita ya kita sebagai guru itu harus untuk yang lagi dengan belajar siswa ya, yang dituntut literasi dan juga numerasinya. Mungkin setelah pelajaran olahraga itu pelajaran matematika bisa diganti dengan pembelajaran lainnya agak santai. Sudah saya coba Bu, saya ganti dengan pelajaran lain, tapi tetap saja nilai rendah. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama, kecapean dan lapar katanya. Begitu ya. Bagaimana jika pelajaran olahraganya saja boleh diganti dengan hari lain? Kalau diganti hari lain itu jadwal jam mengajar untuk olahraganya itu sudah full Bu. Jadi kalau masalahnya seperti itu ya Bu ya. Lalu rencana apa ya Ibu Paulina akan lakukan sehingga nilai anak-anak itu tidak rendah lagi? Rencananya sih saya mau membicarakannya ini ke guru olahraganya langsung dan mengusulkan ke beliau kalau pelajaran olahraga itu biarkan saja ke jam terakhir setelah istirahat, sehingga jam utama itu kan mereka konsentrasi dengan pelajaran matematika. Itu ide yang sangat bagus sih Bu ya. Belajar matematika itu memang enaknya itu Bu di awal Bu, di awal pelajaran sebelum olahraga, karena olahraga itu kan banyak tenaga, keringat, jadi kan anak-anak capek duluan Ibu. Dan ini bisa lah ya masalah ini dibicarakan dengan guru olahraganya langsung ya Bu ya. Ya kayaknya bisa sih Bu, karena guru olahraga itu hanya mengajarkan saya itu di Jumat siang Bu. Wah, bagus sekali tadi itu. Jika sudah membicarakannya dengan guru olahraga, berarti kan Ibu Paulina ini sudah menemukan solusinya ya. Lalu bagaimana ya tindak lanjut setelah ini solusinya? Saya akan menemui guru tersebut dan mengatur jadwal olahraga di kelas saya. Bagus sekali Bu Paulina. Memang harus seperti itu sih Bu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sekarang. Jika Ibu bisa mengatur waktu dengan baik dan membicarakannya dengan guru olahraga, maka Ibu bisa mengganti jadwal jam olahraga di jam terakhir. Jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya tersebut Bu. Gimana Ibu akan rencana Rencananya sih mulai besok ya Bu, saya menemui guru olahraganya. Ya baik ya. Saya yakin nih Ibu Paulina mendapatkan solusinya dan semoga guru olahraganya mau membantu ya Ibu Paulina ya. Semangat terus ya Bu ya untuk siswanya. Bagaimana nih setelah obrolan kita ini perasaannya? Saya merasa lega sekali nih Bu. Beban saya tuh rasanya lepas sekali gitu. Nah, bagus sekali ya Ibu ya.
Terima kasih ya Bu untuk solusinya. Ya, sama-sama Ibu Fadina ya. Semoga sedikit membantu dari masalahnya ya. Semangat Ibu Lina. Terima kasih Bu Linda. Oke, Bu Afni, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi sangat luar biasa sekali. Sampai berjalan sekali. Ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu Afni, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dalam proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Oke Ibu, baik Ibu ya. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Di mana saya sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalah coaching, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan juga menanyakan tanggung jawabnya ya Ibu ya. Saya juga menanyakan tanggung jawabnya kunci saya tersebut ternyata bisa menemukan permasalahannya sendiri dengan solusinya juga Bu. Seperti itu. Oke, ya Bu Afni ya. Luar biasa ya apa yang sudah Ibu Afni lakukan tadi ya dalam proses coaching tadi ya. Baik, jadi Ibu Afni tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu Afni. Jadi Bu Afni, saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan ya. Bu Afni juga sudah mengarahkan coachnya ya tadi Bu Paulina ya untuk menentukan rencana aksi tahap mana yang sebaiknya dilakukan serta menemukan rasa tanggung jawab ya Bu ya. Dari coachnya tadi Bu Paulina ada rencana aksi yang dilakukannya akan berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu Afni dengan Bu Paulina bahwa Ibu Afni sudah fokus ya terhadap percakapan tadi yang artinya Ibu Afni ada kehadiran penuh dalam percakapan tadi. Terus Ibu Afni juga sudah mendengarkan ya dengan aktif pada saat Paulina ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tadi juga disampaikan oleh Bu Afni adalah pertanyaan yang sudah berpokok untuk menggali permasalahan ya dari Bu Paulina. Saya bisa menemukan solusi ya, Paulina bisa menemukan solusi. Paulina bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi di sini itu dari pengamatan saya ya Bu Afni. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Afni dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan ke depan Bu Afni makin sukses ya Bu dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Itu dari pengamatan saya ya Bu. Nah, untuk kedepannya Bu Afni kira-kira potensi apa lagi yang dimiliki kedepannya berdasarkan kita lakukan tadi. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi nih terikat alur tirta supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Afni. Jadi Ibu Afni akan mendalami lagi ya alur tirta dalam proses coaching ya ke depan dan semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya ya Bu ya. Baiklah Ibu Afni, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sekali dengan alur tirta dan sepertinya saya akhiri kegiatan pasca observasi hari ini ya Bu Afni ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu kita bisa foto. Buat yang waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.